Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pernah menceritakan tentang kisah pengalaman pribadi beliau saat muda. Kala itu, beliau sering diajak oleh abahnya, yakni Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki untuk berziarah ke Madinah ke makam baginda Rasulullah SAW. Di zaman dulu, jalan yang ditempuh untuk menuju ke Madinah ialah melewati jalan lama, Tariq Qadim. Dinamakan Jalan Lama dikarenakan pemerintahan Arab Saudi sekitar tahun 1985 membuat jalan baru dan diberi nama Thariq Al-Hijrah, yang relatif lebih luas dan lebih dekat jarak tempuhnya dibanding dengan Jalan Lama. Namun di jalan yang baru ini tidak melewati beberapa tempat yang bersejarah yang pernah dilewati oleh Rasulullah SAW. Seperti daerah Usfan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya pernah singgah di sana. Dan ada juga sumur yang sangat bersejarah, yang mana sumur tersebut awalnya airnya berasa asin dan pahit, namun berubah tawar setelah diludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jalan yang baru tersebut juga tidak melintasi daerah Badr, yang mana pada perang Badar tersebut adalah suatu peristiwa peperangan pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir. Lanjut cerita, ketika Sayyid Alawi bersama rombongannya, yang di dalamnya juga terdapat Abuya Sayyid Muhammad, berangkat menuju Madinah, dan sesampainya di Badar, biasanya langsung melakukan ziarah, kemudian beristirahat di sana. Namun kali ini beliau beristirahat dulu di salah satu rumah yang mana rumah tersebut adalah milik salah satu rumah orang yang masih punya keturunan ahli Badar tersebut. Ketika di malam hari yang sunyi dan dingin, Sayyid Alawi beserta rombongan sedang duduk-duduk santai di depan halaman rumah tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar suara genderang yang dipukul oleh orang banyak, awalnya terdengar sayup bertalu-talu namun semakin lama semakin terdengar jelas. Kemudian Sayyid Alawi pun bertanya kepada sang pemilik rumah, "Suara apa itu? Apa ada acara di sini?" "Tidak wahai Sayyid, itu suara sudah biasa terdengar di saat malam sepi seperti ini," jawab sang tuan rumah. "Lalu suara apa itu?" tanya Sayyid Alawi. "Itu suara genderang ahli Badar yang masih terdengar hingga saat ini," jawab sang tuan rumah. Sebagian yang lain ketika mendengar suara itu merasa merinding dan sangat ketakutan, namun lain halnya dengan Sayyid Alawi yang tetap tenang, dan menganggapnya biasa-biasa saja. Karena beliau sendiri juga sudah lama mengetahuinya, namun baru kali ini mendengarnya secara langsung. Dan suara ini juga pernah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengar langsung ketika beliau berziarah ke ahli Badar di waktu malam bersama para murid-muridnya yang senior. Kisah ini diambil dari petikan taklim bersama Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasanira. Karomah Ahlul Badar lainnya sebagaimana dinukil dari kitab Rafiul Qadri fi Tawasul bi Ahli Badri Radliyalahu Ayum karya Syekh Abdurrahman Al-Azhari Asyahiri bil Bakoni, diriwayatkan bahwa Syekh Asqalani R.A. berkata, "Anak saudaraku ditahan oleh tentara kaum musyrik Romawi, mereka mau melepaskan anak saudaraku bila ada tebusan harta yang banyak, tapi saya tidak mampu memberi tebusan. Kemudian saya kirimkan nama-nama ahli Badar kepada keponakan saya, agar dibaca setiap pagi dan petang. Setelah diamalkan maka anak saudaraku dilepaskan dari tahanan." Imam Zaid bin Ukail berkata, "Di Tanah Gob ada jalan yang berbahaya karena banyaknya binatang buas, pencuri dan perampok. Sehingga setiap ada orang lewat pasti akan mengalami musibah, walaupun dengan rombongan banyak orang. Pasti banyak harta yang hilang dan nyawa yang melayang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bersama hambanya membawa dagangan yang banyak. Laki-laki itu lisannya membaca-baca nama-nama ahli Badar. Maka ayahku, Ukoil, pun heran. Subhanallah, membawa dagangan banyak melalui jalan itu dan selamat. Padahal jalan itu sudah beberapa tahun tidak pernah dilalui. Entah diterkam binatang buas, atau dihajar perampok." Lelaki itu menjawab, "Saya masuk jalan tadi membawa tentara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ayahku bertanya, 'Siapakah tentara itu?' Dan ada Rasulullah pula." Lelaki itu menjawab, "Mereka adalah ahli Badar. Jadi saya tidak takut, sebab sudah saya buktikan sendiri. Sebenarnya saya dulu asalnya seorang ketua perampok dari kelompokku. Suatu malam saya bersama kelompokku merampok para pedagang yang jumlahnya ada 16 dengan barang dagangan yang banyak. Yang 10 orang sudah saya bunuh. Kemudian ada satu pedagang yang bertanya kepada saya, 'Hai perampok, apa yang kau inginkan?' Saya menjawab, 'Dagangan ini yang kuinginkan.' Pedagang itu berkata, 'Kalian semua tidak akan mampu mengalahkanku,
sebab aku bersama ahli Badar. Aku jawab, aku tidak mengerti ahli Badar. Pedagang itu mengucapkan, Allahu Akbar, kemudian pedagang itu membaca nama-nama ahli Badar. Aku dan teman-temanku pada lari karena ada angin yang besar sekali. Suara pedang begitu berselerak, tombak panah begitu berselerak, menakutkan sekali dari penglihatanku dan pendengaranku. Juga ada suara, lawanlah ahli Badar ini. Kemudian saya melihat tentara-tentara yang menaiki kuda yang larinya kencang, seperti angin yang mengepung kami para begal. Teman-temanku sudah banyak yang mati. Kemudian saya bertaubat kepada Allah di hadapan pedagang itu. Kemudian suasana menjadi aman. Kemudian saya minta diajarkan nama-nama ahli Badar. Hingga alhamdulillah saya diberi takwa kepada Allah. Tidak berani mencuri, tidak berani merampok, tidak berani melakukan maksiat. Ketika perjalanan diberi keselamatan. Baca juga, fakta, Perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Kisah lain, sebagian jamaah haji ketika akan berangkat ke Baitullah Al-Haram menulis nama-nama ahli Badar di kertas kemudian diletakkan di atas pintu, tiba-tiba rumah itu didatangi perampok. Ketika perampok itu sudah naik di atas rumah, mereka pada mendengar suara gemuruh senjata hingga mereka pada lari. Malam hari yang kedua juga datang lagi perampok tadi hingga mereka mendengar gemuruh suara senjata lalu mereka pun lari. Perampok tadi pun heran hingga berhenti merampok. Setelah orang yang naik haji itu sudah kembali ke rumah, maka kepala perampok itu sowan dan menyampaikan, rumahmu siapa yang menjaga? Saya ini perampok tapi tidak dapat berhasil. Si haji itu berkata, saya ketika akan berangkat haji menulis ayat. Lalu saya tulis nama-nama ahli Badar, kemudian saya letakkan di atas pintu rumah yang depan. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya kebanyakan para wali mendapat kewaliannya itu, sebab membiasakan membaca nama-nama ahli Badar dan tawasul dengan mereka. Dulu di saat Al-Qut Al-Gouts Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik masih hidup, beliau selalu mengumpulkan masyarakat untuk bertawasul kepada ahlu Badar seminggu sekali di kediaman beliau. Dan beliau sendiri yang membacakan nama-nama ahlu Badar. Tata cara tawasul dengan ahli Badar. Membaca, Sayyidina, sebelum membaca nama sahabat serta diiringi doa, radhiyallahu anhu, setelah nama sahabat. Allahumma inna natawasalu ilaika bi ahlil badri. Ya Allah, daku bermohon kepadamu dengan bertawasul dengan ahli Badar.